Pengertian hadis do'if. 1. Hadis do'if menurut bahasa berasal dari kata du'ifun yang berarti lemah. 2. Hadis do'if menurut istilah adalah hadis yang di dalamnya tidak didapati syarat hadis sahih dan tidak pula didapati syarat hadis hasan. 3. Menurut ulama Nur ad-Din Atr, hadis do'if adalah hadis yang hilang salah satu syaratnya dari syarat-syarat hadis makbul. 4. Menurut Imam An-Nawawi, hadis do'if adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Berikut contoh hadis do'if. Artinya, barang siapa yang berpuasa dan melaksanakan sholat malam dengan dasar iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dia akan keluar dari dosa-dosa sebelumnya saat dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1328 dan Ibnu Khuzaimah nomor 2201 lewat Jarul periwayatan Nazar bin Syaiban. Penjelasan dari hadis tersebut adalah hadis ini tergolong do'if karena Nazir bin Syaiban adalah seorang perawi yang layinul hadis atau orang yang hadisnya lemah, seperti yang dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab beliau. Sebab-sebab hadis do'if. 1. Sanadnya tidak bersambung karena ada beberapa periwayat yang tidak saling bertemu gugur dengan pemberi informasi atau guru. 2. Adanya cacat pada periwayat baik pada aspek sifat adil atau kekuatan menjaga hadis dengan hafalan atau tulisan. 3. Bertentangan dengan riwayat yang diriwayatkan oleh rijal al-hadis yang lebih sihah. 4. Terdapat cacat yang samar yang dapat merusak kesohihan hadis. Sebab-sebab terputusnya sanad. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir. Contoh hadis mauquf yang tidak sahih seperti berikut. Hadis mu'dal, hadis yang menggugurkan dua rawi atau lebih secara berurutan. Hadis ini dapat bersambung sanadnya. Contoh hadis mu'allaq adalah hadis yang gugur perawinya di awal sanad, baik satu, dua orang, atau lebih secara berurutan. Berikut contohnya. Tentang aurat. Al-Mursal, hadis yang disampaikan oleh tabi'in baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang disandarkan pada Rasulullah SAW tanpa menyebut sahabat yang meriwayatkannya. Hadis mursal adalah hadis yang gugur dari akhir sanad seorang perawi sesudah tabi'in, ditinjau dari segi siapa yang menggugurkan, segi sifat-sifat pengguguran hadis. Al-Mursal dibagi menjadi 3. Yang pertama, mursal jali, yaitu bahwa orang yang menggugurkan itu tidak hidup sezaman atau semasa dengan orang yang digugurkan. Yang kedua, mursal sahabi, yaitu pemberitaan sahabat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi ia tidak mendengar atau menyaksikan sendiri apa yang ia beritakan. Yang ketiga, mursal hafi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in yang hidup sezaman dengan sahabi, tetapi ia tidak pernah mendengar sebuah hadis pun darinya. Al-Mudallas adalah hadis yang diriwayatkan dengan tidak menyebutkan nama orang yang meriwayatkannya dan menukar namanya dengan orang lain. Rawi yang berbuat demikian disebut mudallis, perbuatannya disebut dengan tadlis. Macam-macam tadlis. Yang pertama, tadlis isnad, yaitu bila seorang rawi yang meriwayatkan suatu hadis dari orang yang pernah bertemu dengan dia, tetapi rawi tersebut tidak pernah mendengar hadis darinya. Yang kedua, tadlis syuyukh, yaitu rawi menanamkan gurunya dengan nama julukan yang tidak dikenal dengan menyebutkan nama kauniyahnya, keturunannya, atau dengan menyifati guru tersebut. Yang ketiga, tadlis taswiyah, yaitu seorang rawi meriwayatkan hadis dari gurunya yang sikoh, yang oleh guru tersebut diterima dari gurunya yang lemah dan guru yang lemah menerima dari guru yang sikoh. Al-Munqati adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat rawi yang tidak disebutkan atau tidak jelas identitasnya. Berikut contoh hadis al-Munqati. Al-Mudha'af adalah hadis yang diperselisihkan kedhaifannya. Contoh: 1. Hadis dengan banyak perawi yang hafalannya kurang baik. 2. Hadis tentang keutamaan sholat pada waktu tertentu dengan perawi tidak terkenal. 3. Hadis tentang amalan khusus bulan tertentu dengan sanad lemah tapi matanya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Al-Mattu' adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi diduga bohong dalam meriwayatkan hadis. Contoh: 1 adalah hadis yang diriwayatkan Jabir bin Sa'id al-Azdi dari Dahak.
2. Hadis tentang keutamaan sholat malam Lailatul Qadar dari perawi yang dicurigai pendusta. 3. Hadis larangan minum air zam-zam sambil berdiri dari perawi yang dikenal suka berdusta. Al-Munkar adalah hadis yang bertentangan dengan rawi-rawi terpercaya. Contoh: 1. Hubayb bin Habib meriwayatkan hadis marfu, padahal perawi lain meriwayatkan mauquf. 2. Hadis larangan puasa di hari Jumat dari perawi lemah. 3. Hadis tentang sholat tasbih dengan sanad lemah dan bertentangan dengan riwayat sahih. Al-Muttarib adalah hadis yang memiliki banyak jalur sanad dengan isi yang berbeda-beda. Contohnya: 1. Hadis zakat dengan sekitar 10 versi sanad yang berbeda-beda. 2. Hadis Fatimah binti Qais tentang talak 3 dengan redaksi berbeda-beda mengenai tempat tinggal. 3. Hadis dari Anas tentang waktu sholat subuh, sebagian meriwayatkan saat gelap, sebagian saat terang. Al-Maklub, sebagian rawi membalik isi matan hadis. Contohnya, perawi menyebut Ka'ab bin Murrah menjadi Ka'ab bin Alqamah. 2. Penduduk Baghdad menukar sanad dan matan untuk menguji Imam Bukhari. 3. Hadis sedekah yang seharusnya menyembunyikan lebih baik tertukar menjadi menampakkan lebih baik. Asyaz adalah hadis yang diperselisihkan kedaifannya. Contohnya: 1. Hadis dengan banyak perawi yang hafalannya kurang baik. 2. Hadis tentang keutamaan sholat pada waktu tertentu dengan perawi tidak terkenal. 3. Hadis tentang amalan khusus bulan tertentu dengan sanad lemah, tapi matanya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hukum mengamalkan hadis dhaif menurut beberapa ulama. 1. Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi menyebutkan dalam kitabnya Qawaidut Tahdits, hadis-hadis dhaif tidak bisa dipakai secara mutlak untuk ahkam maupun fadhailul a'mal. 2. Menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ahli hadis zaman sekarang ini, ia berpendapat pendapat Imam Al-Bukhari inilah yang benar atau tidak, aku ragukan tentang kebenarannya. 3. Al-Hafidz As-Sakhawi, murid Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau berkata, aku sering mendengar syekhku Ibnu Hajar berkata, syarat-syarat bolehnya beramal dengan hadis dhaif.